Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Saya Latifatun Nikmah, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, di sini kami mulai dari modul 1.4 terlebih dahulu. Pada modul 1.4, kami belajar tentang disiplin positif. Apa itu makna disiplin? Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini sejalan dengan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, sehingga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dengan kata lain, bahwa kehendak kita itu tidak bisa dipaksakan untuk orang lain. Kemudian, karena kebutuhan kita berbeda, kita perlu tahu apa saja sih kebutuhan manusia itu. Nah, di sini ada beberapa macam kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Pada modul 1.4, selain kita belajar tentang berbagai macam kebutuhan manusia, di modul 1.4 itu kita juga belajar teori motivasi, di mana teori motivasi ini akan kita gunakan, akan kita pelajari untuk menumbuhkan disiplin. Teori motivasi di sini ada 2 garis besar. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, biasanya siswa itu menghindari hukuman atau kalau tidak itu mendapatkan imbalan. Nah, ini yang dinamakan motivasi ekstrinsik. Kemudian, apabila siswa itu menggunakan motivasi intrinsik, berarti dia sudah belajar untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah, untuk menumbuhkan budaya disiplin positif, terlebih dahulu kita harus mengenal nilai-nilai kebajikan universal. Pada kurikulum Merdeka, kurikulum terbaru yang kita pelajari, nilai-nilai kebajikan universal sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila, di mana ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, selanjutnya yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang menjadi orientasi kita untuk melaksanakan atau menciptakan budaya positif atau disiplin positif. Setelah itu, kita harus tahu apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan. Karena notabene apabila kita menyebutnya sebagai peraturan, itu banyak siswa yang merasa terkekang. Nah, apabila peraturan itu kita belokkan sedikit menjadi keyakinan, apa yang akan terjadi? Nah, harapannya apabila peraturan itu kita ubah menjadi keyakinan, ya, maka keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati itu paling tidak lebih bisa menggerakkan siswa untuk menuju ke budaya positif atau disiplin positif daripada peraturan. Karena keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama antara siswa dan guru, ya. Yang orientasinya adalah bahwa siswa itu percaya akan nilai-nilai keyakinan tersebut, tidak merasa terpaksa.
apabila keyakinan sudah terbentuk, ada suatu masalah. Bagaimana jika keyakinan tersebut dilanggar? Nah, ini kita di modul 1.4 itu ada yang namanya tawaran restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, pada keyakinan kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan restitusi ini restitusi ini itu merupakan usaha kolaboratif antara kita sebagai pendidik dan siswa, sehingga siswa bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang dinamakan dengan restitusi. Nah, ada beberapa posisi kontrol pada restitusi. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer, di mana masing-masing posisi tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Di sini saya akan menyampaikan akibat saja, kemungkinan akibat yang timbul jika kita memilih salah satu posisi kontrol restitusi. Yang pertama, jika kita memilih posisi kontrol penghukum, ini tidak terlalu efektif. Kenapa? Apabila kita menjadi atau memposisikan diri sebagai penghukum, maka siswa kita bisa mengulangi kesalahan mereka. Kemudian, apabila kita mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah, maka siswa akan merasa rendah diri. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Apabila kita mengambil posisi sebagai posisi teman siswa, maka kelemahannya adalah siswa tersebut akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan cenderung bergantung pada orang lain. Kemudian, jika kita mengambil posisi restitusi pemantau, ini pemantau itu lebih menitik beratkan pada sanksi dan hadiah. Jadi nanti motivasi intrinsiknya tidak terbentuk. Yang terbentuk hanya motivasi ekstrinsik. Yang paling ideal adalah posisi kontrol manajer. Mengapa demikian? Karena apabila kita memposisikan diri sebagai manajer, maka siswa kita bisa menerapkan diri atau memposisikan, bisa mengevaluasi diri dan mencari solusi atas masalahnya. Kemudian kita ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu langkah-langkah restitusi yang bisa diambil, ya. Yang pertama, bisa kita mulai dari menstabilkan identitas. Contoh kata-kata menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bisa juga kita menggunakan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, begitu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi kita menanyakan alasan anak tersebut kok melanggar keyakinan kelas. Nah, bisa kita gunakan pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut. Kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu. Bisa juga dengan cara begini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Begitu. Untuk validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menanyakan keyakinan, mengingatkan kembali keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau nilai-nilai yang telah disepakati. Contoh pertanyaannya bisa sebagai berikut. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau bisa juga dengan menggunakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Kemudian di sini kami akan mencoba mengkoneksikan antara materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Kita mulai dulu dari modul 1.1. Modul 1.1 itu berisi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini sangat berhubungan erat dengan nilai dan peran guru penggerak.
Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan perannya itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, apabila kita tidak menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka nilai dan peran guru penggerak ini tidak akan tercapai. Begitu juga nilai dan peran guru penggerak itu kita ambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk modul 1.3 dengan 1.4, kita menghubungkan visi guru penggerak dan budaya positif. Nah, visi guru penggerak ini yang kami ambil adalah mewujudkan siswa berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan bahagia. Ini akan bisa tercapai jika budaya positif terbentuk. Begitu juga apabila budaya positif telah terbentuk, maka visi guru penggerak ini akan tercapai. Kemudian kaitannya apa? Modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 bahwa semuanya itu berakar dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian semuanya juga berhubungan. Artinya apa? Nilai dan guru penggerak ini bisa menumbuhkan budaya positif. Budaya positif bisa untuk mewujudkan visi. Visi ini diambil dari nilai guru penggerak, nilai dan guru penggerak, dan seterusnya berhubungan terus dan saling berkoneksi. Tetapi tetap kita muaranya di satu, yaitu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang setelah kita melakukan koneksi antar materi, kami mencoba untuk merefleksikan apa yang telah pengalaman dan hal baru yang kami temukan setelah mempelajari modul ini. Yang pertama adalah hal menarik. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, karena orang lain mempunyai persepsinya sendiri, termasuk juga pada siswa. Sehingga idealnya kita harus terlebih dahulu membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jika nanti ada salah satu pihak yang melanggar, maka hendaknya segitiga restitusi itu diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Posisi yang paling dianjurkan dan paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Mengapa demikian? Karena pada posisi ini memungkinkan siswa untuk bisa mengevaluasi diri dan mampu mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian perubahan pada diri kami sebagai pendidik setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah bahwa kami dengan kerelaan hati berusaha membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi apabila ada keyakinan kelas yang dilanggar. Kemudian sekarang bercerita tentang pengalaman. Pengalaman sebelum belajar budaya positif ini, bahwa kami di kelas dulu atau di sekolah banyak menerapkan peraturan, yang mana peraturan tersebut notabene dibuat bersama, tetapi lebih cenderung pada memaksa anak. Apabila anak melakukan kesalahan, yang paling sering saya lakukan adalah memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Hal ini sebenarnya sudah berusaha menerapkan 3 posisi kontrol, tetapi kan tidak terlalu ideal, karena ada beberapa kelemahan yang sudah kami sebutkan terlebih dahulu. Walaupun demikian, ke depan kami akan berusaha untuk memposisikan diri sebagai pemantau dan berusaha untuk menjadi manajer untuk siswa kami. Pergi memancing di Taman Kartini. Nila dipancing di hari senja. Salam bahagia dari kami untuk Bapak Ibu guru hebat semua.